Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, kita mau membahas soal fisika, yaitu topiknya adalah tentang momentum guys ya. Jadi seperti biasa, kalian boleh download soal untuk topik kali ini di link di kolom deskripsi yang sudah saya taruh di bawah. Dan kita akan langsung lihat bagaimana pembahasan soal-soal mengenai momentum ini ya guys ya. Oke, dari soal yang pertama, kita diminta define linear momentum. Nah, di sini saya mengambil definisi dan kalian boleh catat rumusnya ya. Linear momentum is defined as the product of a system's mass multiplied by its velocity. Jadi karena di sini em, momentum itu simbolnya P ya guys ya. Jadi ini momentum, linear momentum itu P, mass itu M, dan velocity ini V. Velocity is a vector. Jadi sebenarnya momentum adalah besaran atau vector quantity guys ya. Jadi rumusnya P sama dengan M kali V seperti itu. Nah, bagaimana untuk yang nomor 1B? Nah, determine the base unit of linear momentum in the SI systems. Jadi untuk satuannya, kamu tinggal lihat aja satuan mass kan kilogram, satuan velocity meter per second kan. Jadi ya udah, jadi untuk bagian 1B, unitnya adalah kilogram meter per second ya. Jadi ini jawaban atau SI unit for momentum guys. Bagaimana untuk yang nomor 1C? A car of mass 900 kg starting from rest has a constant acceleration of 3.5 meter per second square. Calculate its momentum after it has traveled a distance of 40 meter. Ini harus cari final speed-nya, guys. Cara mencari final speed, ya semoga kalian nggak lupa ya, guys ya. Ini saya tulis terlebih dahulu. Mencari menggunakan formula ini, guys ya. Ini pernah belajar rumus ini ya di kinematics, guys ya, di semester lalu kayaknya. Jadi inisialnya kan 0, tambahin ini 2, terus acceleration-nya adalah 3,5 dan jaraknya adalah 40. Jadi V final di sini saya dapetin adalah akar 280 atau itu sekitar 16,733 meter per second. Nah, ini berarti bahwa momentumnya ya guys ya, yang artinya apa sih? Calculate its momentum kan. Jadi momentumnya adalah M kali velocity-nya. Momentumnya mass 900 kamu kalikan dengan 16,733. Jadi momentum di sini adalah kita dapat 15060, satuannya kilogram meter per second. Seperti itu guys ya. Nah, ini jawaban untuk yang nomor 1 guys ya. Kita akan lanjut ke pembahasan soal yang nomor 2. Nah, di slide ini saya jadikan 1 ya, karena rasanya sih muat. Jadi, nomor 2 terlebih dahulu. A ball of mass 2 kg moving at 3 meter per second strikes a wall and rebounds. Kata rebounds itu penting banget. Kita coba gambarin terlebih dahulu kejadiannya kayak gimana. Ini wall kan, anggap aja ini dindingnya, ya, this is wall, and then a ball. Jadi kamu gambarin, ini kita anggap dia ke kanan, speednya adalah 3 meter per second. Terus dia bilang rebounds. Rebounds itu artinya dia mantul kembali, tapi same speed. Kalau mantul kembali, speednya ke arah mana? Nah, sorry, maksudnya velocity-nya itu ke arah kiri pasti, tapi besarnya itu 3 meter per second. Seperti itu. Arah di sini penting, karena momentum itu adalah besaran vektor, guys ya. Jadi arah direction-nya ini penting banget, kamu harus gambarin panahnya. Nah, kita akan lihat, guys ya, state and explain whether there is a change in momentum of the ball. Kita hitung ya, jadi momentum initial itu M kali V initial, ya. Momentum initialnya itu tinggal ada beberapa textbook yang ngajarin P1 ya, itu sama aja ya, P1 sama P2 ya, itu boleh ya. Saya kalau kamu mau tulis segitu itu juga nggak apa-apa sih ya. Saya kan pakai huruf ya. Jadi P1 kali V1 aja ya. Nah, ini tergantung kalian nyamannya aja. Ini M-nya 2. Nah, ini inisialnya dia 3 ya. Jadi mula-mula dia ada 6 kg meter per second. Sedangkan kalau untuk yang P2 M V2 di sini M-nya adalah 2 dan V2-nya adalah 3. Kenapa min 3? Sorry maksudnya. Min 3 itu karena dia arahnya ke kiri, guys. Jadi ini arahnya penting banget. Saya kasih ini ya, highlight ini, karena berbeda arahnya, guys ya. Perhatikan, arahnya berbeda. Yang ini ke arah kanan, untuk yang ini. Sedangkan untuk yang ke arah kiri pakai warna oranye, yang ini. Negatif 3. Kalau ditanya apa nih? Whether there is a change of momentum? Yes, of course. Ya.
Jadi jawaban untuk yang A, yes. Ditanya gak ya berapa gitu? Kalau ditanya ya kamu tinggal hitung ya. Change of momentumnya itu ya P2 potong P1 ya. Change of momentum simbolnya itu segitiga P ya, dibacanya delta P. Jadi ini min 6 potong 6, jadi hasilnya adalah min 12 kilogram meter per second guys. Nah, ini adalah change of momentumnya. Ya jelas ya, karena kan yang satu plus, yang satu minus ya, jadi pasti ada. Bagaimana dengan kinetik energinya? Nah, ternyata kalau kinetik energinya itu tidak berubah, ya. Kamu bisa hitung, kan kinetik energi yang pertama, ya, itu setengah M V1 kuadrat, ya. Setengah kalikan 2 kali V1-nya 3 kuadrat, 9 Joule. Kalau KE2, ya resultnya bakal sama. Oh, sorry. Ya, kan rumusnya sama. Setengah M V2 kuadrat, ini setengah kali 2 kali negatif 3. Ya, bakal sama. Jadi, no change in KE, guys. Ya. Jadi, ini jawaban untuk yang nomor 2A dan 2B, guys. Oke, guys. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk 3A. 3A ini teori. Define what is impulse. Impulse itu, bahasa sederhananya, impulse ini adalah change in momentum. Ya. Jadi, sebenarnya, sorry. Impulse adalah change in momentum. Simbol impuls, biasanya impuls itu, ya kamu boleh tulis ini ya, ini simbolnya. Change in momentum. Ya. Determine the base units of impulse. Ya. Jadi ya sebenarnya sama. Ini kilogram meter per second. Ya, sama dengan si momentum itu sendiri. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor keempat, guys ya. A car of mass 1,100 kg is traveling at 24 meter per second. Ya, the driver applies the brake and the car. Oke, dia ngerem, comes to rest in 20 seconds. Berarti ini kamu harus bisa mencari dulu apa nih, guys? Ini cari dulu, change in momentum yang ditanya ya. Jadi change in momentumnya kita harus cari terlebih dahulu. Berarti rumusnya. Nah, ini rumusnya apa? Sebenarnya ini nggak ada rumus yang terlalu susah untuk dihafal, tinggal P2 kurang P1 ya. Change in momentum ini nama lainnya apa? Tadi impulse, guys ya. Jadi kalau ditanya calculate the change in momentum or calculate the impulse of the car ya apa delta P. Jadi ini kamu hitung M kali V2 kurang M kali V1 ya. Jadi ini kamu boleh faktorin M-nya ini V2 kurang V1. Tadi mass-nya itu 1100. V2 kan comes to rest. Berarti final speed-nya itu 0. Inisialnya berapa? 24. Nah, di sini kamu tinggal dapetin. Berarti impulse atau change in momentumnya adalah demikian, guys ya. Kilogram meter per second. Nah, bagaimana untuk yang 4B-nya? Nah, untuk bagian 4B, berarti kamu bisa menghitung pakai apa nih, guys? Ini braking force ya. Kalau braking force berarti sama braking distance. Ya, kalau braking distance kamu mesti cari ini ya. Oke, kita cari yang braking distance dulu ya. Kita coba cari braking distance pakai rumus yang ini aja, guys. Nggak bisa, mesti cari acceleration. Oke deh. Bahas yang B dulu ya, braking force ya. Jadi, sorry guys, agak bolak-balik. Jadi, kita cari terlebih dahulu ininya aja. Jadi, kan final speed-nya bakal 0. Ini tadi 24, tambahin A kali 20. Di sini nanti kalian akan dapat nilai acceleration itu negatif 6/5. Artinya dia makin ngerem. Bahasa kerennya deceleration. Ya, atau retardation. Seperti itu. Nah, untuk braking force, kamu tinggal masukin ini, guys ya. Jadi, M 1100 kalikan dengan negatif 6/5. Resultnya menjadi min 1320 Newton, guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 4A dan 4B. Lanjut ke bagian yang 4C, tadi saya nggak bisa lanjutin karena ternyata butuh ininya, guys, A-nya. Jadi ini 0, ini VI-nya tadi 24/2 tambah 2 kali min 6/5 kalikan S. S itu adalah braking distance-nya. Nanti kalian coba pindahin, nanti didapat nilai S adalah 240 meter, guys ya. Kalian coba cari, guys. Oke, guys, demikian untuk jawaban nomor 4 ya.
Kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya di soal nomor 5. Soal nomor 5, di sini muncul variabel yang baru, yaitu force. Ya, kita lihat, a cricket bat strikes a ball of mass bla bla bla. Ya, the ball initially hits the bat at bla 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 and returns with the same speed. Nah, ini mirip dengan bola yang mantul di dinding tadi. Cuma ini dipukul, ya ini batnya. Ya, pemukulnya ya, tongkat pemukulnya. Intinya dia itu jalan ke kanan misalkan 25 meter per second, kemudian mantul lagi 25 meter per second, tapi arahnya opposite directions. Ya, so kita bisa menghitung change in momentum, lagi-lagi formulanya seperti ini. Ya, kamu boleh belajar menuliskannya dan bisa menurunkan sendiri. Jadi nanti lama-lama bisa ngafal. Jadi change in momentum tinggal mass, tadi massnya berapa? 0,16. Kamu kalikan ini min 25, min 25. Nah, hati-hati guys ya, please hati-hati. Di sini kenapa min 25? Karena arahnya ke arah sebelah kiri. Asumsinya itu kalau ke arah kiri negatif. Ya, kalau ke arah kanan itu asumsinya positif. Jadi, change in momentumnya itu nanti negatif. Saya dapetin negatif 8 kg meter per second guys ya. Ini untuk yang nomor 5A. Bagaimana untuk yang part 5B-nya? Nah, untuk bagian 5B, di sini ada rumus. Nah, kamu boleh catat nih. Rumus itu untuk force itu adalah seperti ini. Jadi, force yang dihasilkan atau yang dirasakan oleh si bola itu adalah delta P atau impulsnya dibagi contact time. Ya, istilahnya itu time impact-nya. Ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan si bola itu untuk bersentuhan dengan si pemukulnya. Jadi, kita bisa lihat di sini min 8 per, ini adalah 0,003 guys ya. Jadi di sini adalah min 2666,67 Newton guys. So this is the answer untuk nomor 5B guys. Ya, banyak sekali aplikasi untuk yang 5B ya. Jadi salah satunya adalah perbandingan terbalik antara force dengan contact time ya. Semakin kamu lama dengan contact time, semakin besar contact time-nya, maka forces yang akan dirasakan semakin kecil kayak gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini dia bentuknya ada apa? Ada angle-nya ya. Jadi kita bisa lihat dulu, a tennis ball of mass 0,06 kg and speed of 28 meter per second strikes a wall, tapi dia nggak tegak lurus. Dia tuh ada 45 derajat and rebounds with the same speed. Nah, di sini saya bantu menggambarkan ininya, keadaannya ya. Kamu lihat, yang warna merah mewakili, ini sudah saya urai guys ya. Ini kecepatan sebelum dan sesudah tumbukannya itu saya pecah menjadi komponen X dan komponen Y. Kamu lihat arah panahnya. Kamu lihat yang sebelah kiri ini dia kan datang arahnya ke bawah kan kayak gini. Yang sebelah kanan dia itu rebounds. Yang kiri itu berarti arah Fx-nya itu ke kanan, Fy-nya dia ke bawah. Sedangkan untuk yang rebounds ya, ini keadaan pas rebounds. Ini waktu dia initial datangnya gitu ya. Inisial kayak gitu. Nah, kamu bisa perhatikan. Ingat, kalau ke kanan arahnya positif, makanya yang ini tetap positif in positif, yang ini juga positif. Sedangkan kalau arah ke bawah dianggap negatif, arah ke atas dianggap positif. Kamu harus perhatikan betul untuk plus dan minus arahnya. Nah, sekarang apa yang dilakukan? Nah, kita cari dulu apa impuls. Impuls itu change in momentum. Kita hitung dari dua sumbu, memang ada sumbu X dan sumbu Y. Ya, rumusnya adalah demikian ya. Jadi, kamu bisa perhatikan. Nah, ini yang tadi nih. Jadi kayak M V2 kurang V1 kayak gini ya. Yang setelah yang finalnya itu dia ternyata kalau dihitung 0 nanti di sini ya. Ininya nanti 0 sehingga impuls di sumbu X tidak ada. Sedangkan untuk impuls di sumbu Y ya, ini ada guys. Nah, jadi ini sudah saya hitung. Ini kan hasilnya ntar 19,8 nanti itu min dan min ya. Ini maksudnya 19,8 min 19,8 kayak begini. Makanya dia bisa jadi plus. Dan resultnya menjadi 2,37. Sorry, belum ada unitnya. Unitnya itu kilogram meter per second ya. Nah, ini belum secara total ya. Jadi setelah ini kamu harus melakukan yang namanya Pitagoras sebetulnya ya. Tapi karena kebetulan IX-nya kosong ya, jadinya I totalnya ya 2,37 seperti itu ya. Kilogram meter per second seperti itu. Oke guys, jadi ini jawaban untuk yang nomor 6-nya. Kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya di soal yang nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini kita akan masuk ke teori baru. State
the principle of conservation of momentum and state the conditions under which is valid, ya, which it is valid. Jadi principle of conservation momentum dia tuh bilang, ini ya, the law of conservation momentum bilang kalau dua objek bertabrakan, colliding itu bertabrakan ya. In an isolated system, ya, the total momentum before and after should be equal. Remember ya, kalau ideal ya, isolated system itu ideal, ya nanti saya akan jelasin di bagian bawah apa yang dimaksud isolated system. Itu total momentum sebelum dan sesudah itu harus sama. Ya, this is because the momentum lost by one object is equal to momentum gained by the others. Nah, yang disebut ya, nih ya, a closed or isolated system itu artinya mass-nya itu harus sama dan tidak ada gaya dari luar seperti itu. Ya, net external force is zero. Ya guys ya. Jadi ini adalah principle of conservation momentum dan syaratnya ini berlaku tuh kayak gimana. Nah, kita akan coba menghitung bagian yang pertama nih, 7 yang pertama. Ini kan sekarang ada arrow nih. Ini ada anak panah, punya mass, ini mass, ada mass-nya, terus ada speed-nya. Dia dilempar, ditembak kena apel itu juga ada mass-nya jelas, hanging on the string. Horizontal velocity, oh ya oke. Ini apelnya mula-mula diem. Terus dikasih tahu, the arrow sticks in the apple. Nah, ini penting ya. Yang saya lingkaran, yang saya kasih kotak itu penting keterangannya. Kita akan coba. The horizontal velocity of the apple and arrow immediately after the impact. Nah, berapa kecepatannya? Menurut kalian gimana, guys? Lebih besar apa lebih kecil dari 30? Ya jelas, harusnya secara make sense itu lebih kecil. Ya kan, dia kan kayak kamu kayak nabrak sesuatu nggak mungkin lebih cepat tiba-tiba. Apalagi kan itu apelnya diem kan, bukan apel yang bergerak. Jadi nggak mungkin dia bisa lebih cepat. Kita akan coba menghitung dengan konsep momentum guys ya. Jadi intinya gini. Jadi kamu boleh tulis momentum P before ya sesuai yang di ini ya sama dengan momentum after. Before ada two different object. Yang pertama si arrow ada speednya. Yang kedua, kamu boleh tulis begini. Nah, after, dia bilang ini keterangannya, stick together. Ini jelas ya, stick. Kalau stick itu berarti M-nya itu bersama-sama digabung. Berarti M1 tambah M2, mereka combine dengan kecepatan tersendiri. Saya sebut F aksen atau F prime ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk arrow-nya, tadi mass-nya berapa? 0,25, ini 30. Si apel, sekarang apelnya 0,1. Tapi dia at rest, berarti 0. Nah, yang ini 0,25 tambahin 0,1 V prime. Nah, ini saya dapetin nilainya ini 7,5, yang ini kan 0,35. Nah, berarti di sini nanti saya akan mendapatkan 21,4 meter per second. F aksen itu maksudnya adalah kecepatan si apel dan si arrow-nya yang stick together itu setelah tumbukan, guys. Dan terbukti memang jawabannya lebih pelan dari 30, ya nggak make sense lah. Ya, kalau lebih besar dari 30. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya di 7 bagian B yang kedua. Calculate the change in momentum. Nah, change in momentum itu berarti ya, kita jawab di soal yang slide selanjutnya ya. Jadi kita hitung, guys. Kita hitung ya. Jadi momentum before itu cuma ada dari si arrow ya. 0,25 kamu kali dengan 30 berarti totalnya itu cuma 7,5 which is kilogram meter per second. Sekarang momentum setelahnya setelah tumbukan ada dari si M1 tambah M2 kalikan dengan V gabungan ya, V combine. Jadi di sini kita combine dulu mass-nya. Ini 0, berapa nih guys? Oh sorry. Ini bukan combine. Perhatikan guys. Change in momentum of only the arrow. Only for the arrow. Berarti M-nya still pakai M1. Ya. Jadi ininya tetap 0,25. Tapi V-nya itu V yang final 21,4. Ya. Jadi di sini saya dapetin 5,35 guys ya. Kurang lebih seperti ini. Berarti change in momentum untuk for arrow aja ya, kamu kurangin aja 5,35 potong 7,5. Hasilnya adalah minus 2,142 ya kilogram meter per second. Ya, silakan guys, kalau masih ada yang bingung mau tanya boleh langsung tanya ya guys ya. Ini jawaban untuk yang B part yang kedua.
Sekarang bagaimana untuk yang part ketiga? Calculate the change of total KE ya, kinetic energy during the impact, seperti itu. Nah, kita lihat. Jadi, ini saya pecah ya, guys ya. Pertama, total KE, ini yang before impact. Berarti ada setengah M1V1 kuadrat tambah setengah M2V2 kuadrat. Yang dua untuk apel. Kalau before kan ini 0. Berarti nggak ada. Yang ini setengah kali berapa tuh guys? 0,25 kali 30 square. Hasilnya saya dapetin 112,5 joule. Nah, kalau total KE after, nah ini berarti kamu boleh gabung tulis begini guys. Jadi ini setengah, ini kan M-nya udah gabungan nih. Ya, boleh kamu tulis seperti ini, dan ini adalah V aksennya tapi di kuadrat, sorry. Nah, ini kamu hitung. Setengah, ini 0,35. Kalikan yang ini adalah 21,4 tadi di kuadrat. Saya dapetin sekitar 80,36 Joule. Nah, jadi ada pengurangan guys ya. Ada pengurangan untuk kinetik energinya. Kita bisa tulis bahwa perubahannya, change KE-nya itu sekitar ya min 32,13 Joule. Ya. Dapatnya dari ya yang after kurang before gitu. Change itu selalu final atau afternya itu kurang inisial atau before-nya, seperti itu ya. Jadi rumusnya untuk change kinetic energy adalah after kurang before, seperti itu ya. Kamu kurangin. Nah, pertanyaannya kalau kamu kita diskusi lebih lanjut, kenapa bisa berkurang? Kan katanya energi itu kekal, energi itu nggak bisa dihancurin, nggak bisa diciptain. Ya ternyata ini sebetulnya tumbukannya itu ada jenisnya, dia nanti jenisnya itu inelastik, dan ini terjadi perubahan kinetik energi. Nah, kalau kamu pikir kenapa berkurangnya itu dalam bentuk apa? Nanti bisa dalam bentuk energi lain, such as misalkan ya, waktu tumbukan terjadi ada keluar suaranya gitu ya, misalkan waktu ini panahnya masuk ke dalam apelnya gitu ya. Waduh, saya nggak bisa gambar apel, jadi ntar ada soundnya gitu, ada sound seperti itu. Nah, lalu mungkin biasanya heat, temperatur, karena ini kan ada frictionnya, ada gesekannya gitu ya, jadi suhu apelnya dia mungkin lebih naik berapa desimal derajat gitu ya, kita nggak tahu gitu. Jadi energinya itu terbuang untuk hal-hal seperti itu ya guys ya. Jadi ini jawaban dan penjelasan untuk yang nomor ke-7. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tetap semangat guys. Kalau mau pause video ini, kalian break dulu silakan. Dan mau ke toilet, mau ambil minum, boleh silakan. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Nah ini ya, tadi yang saya jelasin tadi. Ada beberapa tipe collision atau tumbukan. Yang pertama elastik dan yang berikutnya inelastik. Nah, apa bedanya? Nah, elastic collisions occur when both momentum and kinetic energy are conserved. Itu elastik ya, perfectly elastic, sempurna. Jadi energinya itu nggak ada yang hilang, momentumnya juga nggak ada yang hilang. Nah, kalau tipe tadi yang arrow tuh itu hilang. Maksudnya energinya kan ada yang kebuang, terus momentumnya juga ada yang hilang kan, seperti itu. Nah, itu berarti dia bukan elastik, dia tuh masuk yang inelastik ya. Kalau kamu bisa lihat, inelastic collisions on the other hand happen when only the momentum is conserved but not the kinetic energy, seperti itu ya. Kinetic energinya itu dia berbeda, yaitu termasuk inelastik. Jadi cara ngelihat elastik inelastik, kamu lihat dari kinetic energinya aja ya. Jadi kinetic energinya kalau dia beda, nggak sama, itu inelastik, paling begitu aja. Kita coba lihat untuk contoh yang di 8 bagian B. Snooker balls, ya ini kamu bisa lihat dia tuh kayak ini intinya seperti ini ya. Ini kan kamu pernah pernah main biliar nggak ya kamu, atau snooker ya. Nah, intinya kayak begini. Ini kan pertama dia hits 2,8 dia di sini ya. Dan sekarang di sini 2,5 meter per second. Maksudnya kayak gitu. Di sini momentum awalnya ya tinggal dikali. Nanti 0,35 kamu kali 2,8. Saya dapetin P1-nya adalah 0,98. Untuk P2-nya 0,35, saya akan kali dengan negatif 2,5. Resultnya di sini adalah min 0,875. Jadi ternyata change in momentum ya. Ya, change in momentumnya itu tinggal min 1,855
kilogram meter per second, guys, ya. Seperti ini. Nah, explain whether or not the momentum is conserved in situation described in B. Seperti itu. Nah, di sini, kalau menurut saya, momentumnya itu tidak dikonserv semua, karena kan mula-mulanya kan nilainya 0,98. P2-nya sekarang tuh lebih kecil gitu ya. Ini minus menunjukkan arahnya berbeda, ya. Tapi value-nya lebih kecil karena speed-nya itu lebih kecil. Berarti itu ada energi yang hilang. Jadi momentumnya itu kita bisa tulis ya. Ini menurut pengalaman saya ya, pandangan saya tentang teori ini. Jadi ini momentum is not conserved ya. Is not conserve ya. Kalau misalkan ini saya salah, tolong diralat guys ya. Ini menurut saya ya guys ya. Ini is not conserve ya. Jadi sorry. Coba ya kita lihat. Iya, ini not conserve. Karena kalau ditanya kenapa ya value-nya berbeda gitu ya. Ini termasuk jenis yang inelastic collisions. Karena jelas KE-nya itu beda kan, KI-nya difference kan ya, KI-nya difference pasti, orang speed-nya aja beda kok, yang 1 2,8 1 2,5 ya, KE-nya is different ya, momentumnya juga beda gitu, momentumnya itu juga berbeda, jadi ya termasuk yang inelastik gitu ya. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 8. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. State two quantities that are conserved in elastic collisions. Ini kayak tadi guys ya. Di soal nomor 9A, kalau dia perfectly elastic, itu ada dua yang harusnya di-conserve. KE and momentum. Kita lihat yang B. A machine gun fires apa nih? Oh, peluru ya, bullets ya. Of mass bla 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 at a speed berapa? Wah, cepet juga nih. Oke, momentum. Ya, kita hitung ya, momentum peluru ya tinggal dihitung aja 0,014 kali 640, resultnya menjadi 8,96 kg meter per second. Ini adalah yang pertama. Bagaimana yang kedua? Explain why a soldier holding the machine gun experience a force when a gun is firing. Misalkan kalau kamu nih ya, imagine kalau kamu prajurit gitu atau seorang tentara, misalkan dia pegang, wah ini mana nih ya? Ya, kalau dia pegang pistol ya, arahnya tuh dia nembak ke arah kiri, ya, atau kamu mungkin sering main game online seperti itu ya, efeknya apa? Efeknya si orang ini nih, itu bisa kedorong ke belakang loh, gitu, ya. Jadi, ya dia ada experience force seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa kan? Karena momentum, ya, ini alasannya karena momentum must be conserved, gitu ya. Ini jawabannya. Momentum must be conserved. Nah, bagaimana untuk yang B yang ketiga? Makanya kalau kamu sering lihat, kalau yang pelurunya itu kecepatannya tinggi sekali, itu momentumnya besar sekali, dan kalau tangannya nggak siap, itu malah bisa nembaknya tuh kemana-mana gitu ya. Akurasinya malah jadi kosong seperti itu. Makanya kalau kalian sering main game online, misalkan seperti Counter Strike atau apa, kalau kamu nembaknya sering dan membabi buta, itu malah nggak akurat karena tangannya itu posisinya itu megangnya itu X-force itu besar sekali gitu. Jadi kamu nggak bisa nembak dengan akurat seperti itu. Nah, kamu lihat sekarang untuk yang bagian yang ketiga. The maximum steady horizontal force that a soldier can exert on the gun. Oh, force-nya maksimum 140. Calculate the maximum numbers of bullets. Jadi ini tinggal begini aja, pakai yang ini. Sorry, ini in 1 second ya. Nah, jadi force-nya kan 140. Ini 1 second. Nah, jadi impulsnya itu secara total kita bisa menahan segini, guys. Satu peluru hanya yang ini. Ini 1 bullet. Berarti kalau bisa nahan 140, berapa bullet seperti itu. Nah, kamu tinggal bagi aja 140 dibagi 8,96, itu sekitar 15,625. Tapi ini harus di round ke bawah, round down. Ya, bukan round up. Ini 15 bullet aja bisanya. Ya.
Lebih dari itu ya mungkin dia cedera gitu ya. Oh, sorry. Silakan guys, mau pause video ini untuk sambil nyatet jawaban kalian dengan jawaban saya juga. Oke. Misalkan ke saya ada yang salah, tolong diralat guys ya, baik salah jawaban atau mungkin salah konsep ya. Semoga nggak ada yang salah, biar teman-teman yang lain itu juga bisa saling belajar ya. Kita belajar satu dengan yang lain. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. A bullet of mass 25 grams, ini traveling bla bla. Nah, strikes an armor plating. It bounce back. Oke, sekarang speednya malah berkurang ya. Kita lihat nih. Kita lihat untuk yang A, ya saya nggak usah gambarin lagi ya, ini gambarnya udah bosen nih, capek nih. Ini P1 ya tinggal M kali V, M-nya itu kamu jadiin, nah ini apa triknya. Hati-hati, unitnya ini berbeda, ini harus dalam kilogram. Berarti ini 450, saya anggap ke kanan dulu ya, ini berarti 11,25. Untuk bagian yang P2, di sini 25/1000 mass-nya, ini ke kiri karena dia bounce. Hati-hati ya, kasih negatif. Jadi ntar P2-nya itu negatif 9,75. Berarti untuk change in momentum itu tinggal P2 potong P1. Nanti didapat nilainya adalah min 21 kg meter per second. Ya, ini jawaban untuk yang A. Untuk yang B, time impact-nya itu ya kamu tinggal pakai rumus ini karena ditanya adalah average force. Jadi min 21 bagi 0,04, average force-nya adalah min 525 Newton. Ya. Bagaimana untuk yang C? Nah, yang C ini elastic or inelastic. Nah, sebetulnya dari KE-nya itu sendiri ini jawabannya inelastic karena KE-nya itu jelas different ya. Different between yang final dan yang before seperti itu. Kan kamu tinggal bisa menghitung ya, setengah MV kuadrat yang satu V-nya 450, yang satu V-nya kan 390. Jadi pasti berbeda ya guys ya. Jadi ini jawabannya untuk yang nomor 10. Kita lanjut guys ke soal berikutnya. Masih beberapa soal lagi ya, tetap semangat ya lanjutinnya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Kalian bisa lihat di sini ada marbles slides to the left with the velocity of magnitude 0.4. Nah, on the frictionless, nah horizontal surface, bla bla bla. Terus dia nabrak yang marble-nya lebih besar seperti itu. Ini ditanya find the velocity of each marbles after the collisions. Nah, ini kita bisa menggunakan formula tadi yang the law of conservation momentum. Ya, saya buat seperti ini. Saya anggap marble yang A itu yang gede kalau nggak salah ya. Betul ya, benar ya. Ini A yang itu yang gede, yang kecil itu yang B. Nah, yang ke kanan saya anggap positif guys ya. Ingat, ke kanan saya anggap ini positif, yang ini negatif. Kayak gitu. Ya. Yang kiri ini adalah yang before colliding, before tumbukan. Yang ini after colliding. Jadi after colliding nih, gambarnya ini A, yang ini kan B nih. Dia kan bakal ke sini dong. Nah, ini VB, yang ini VA. Kita belum tahu. Memang itu yang ditanya. Ya. Jadi ini persamaan untuk yang pertama. Kamu simpan dulu. Kamu simpan dulu. Nanti akan dilakukan eliminasi. Nah, satu lagi pakai formula apa? Nah, silakan kalian catat nih. Ini syarat salah satunya untuk elastic collision, yaitu E-nya 1. Nah, apalagi itu E? Sebenarnya ada satu istilah, yaitu kalau nggak salah namanya coefficient restitutions, dan ini adalah rumusnya. Jadi setiap bahan-bahan material yang yang kamu coba di percobaan di lab itu untuk tumbukan jenisnya, kalau misalkan di Newtons kan ada yang namanya kan kalau coefficient static friction atau coefficient kinetic friction, itu adalah gesekan. Ada material itu juga dilihat dari coefficient restitusinya, E-nya. Bagaimana dia bisa memantulkan kembali ketika ada bola atau objek yang dijatuhkan gitu loh, ya. Kalau dia perfectly elastic gitu ya, itu mendekati 1 sebetulnya. Nah, ini adalah rumusnya. E itu sama dengan min, sebenarnya gini nih, E itu awal aslinya rumusnya gini, min delta V prime per delta V ini ya. Ini adalah rumusnya. Kamu boleh please dicatat nih guys ya. Kalau elastic collisions itu sama dengan 1. Nah, sekarang pertanyaan, emang soal ini perfectly elastic? Siapa yang tahu? Di soal nggak dikasih tahu. Ini memang asumsi aja, karena soalnya kan nggak dikasih tahu gitu ya. Oke, soalnya ini nggak dikasih tahu. Jadi ini saya asumsi, kalau nggak bisa dikerjain nih, gitu ya. Nah, jadi ini saya masukin, dan nanti didapat persamaannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kamu eliminasi. Nah, didapat nilai VA-nya. Jadi untuk objek A yang gede itu ternyata dia negatif.
betul ke arah kiri sesuai prediksi gambar, dan untuk gambar yang B dia ke kanan, ya, 0,5 meter per second seperti itu, ya. Nah, ini jawaban untuk yang A. Nah, kita mau lihat bagaimana jawaban untuk bagian yang B. Nah, di sini nanti akan kebukti nih, dia change ini kinetic energinya ini berapa gitu loh. Nah, kita lihat guys ya. Untuk part yang B, kita lihat dari yang big marbles, yang objek A dan yang small marbles. Nah, kita bandingin yang initial dengan yang finalnya. Sedangkan kalau yang small marbles ini juga sama, KE initial dengan KE finalnya kita coba hitung dan kita total. Di sini EK totalnya itu bisa sama guys, ya. Jadi kinetik energi sebelum dan sesudah tumbukannya, coba nih saya mastiin lagi nih guys, 0,00015 tambah 0,00125, ya, 0,00006. Iya guys, betul, sama, ya. Jadi sama. Artinya apa kalau sama guys, ya? Ini totalnya maksudnya total yang ini guys ya. Kamu kalau totalnya itu ke sini guys ya. Ini dan yang ini guys. Kan yang atas kan initial, kamu totalin, yang bawah itu kamu totalin gitu. Ternyata nggak ada beda. Berarti benar kinetic energinya itu conserve. Kalau conserve itu dia elastik sempurna, E-nya 1 seperti itu. Ya. Jadi ini kesimpulannya udah benar jawabannya. Jadi asumsinya juga udah benar dia elastik sempurna. Nah, ini memang ya kalau boleh sih gurunya kasih tahu ya ini perfectly elastic gitu ya. Ini karena agak susah nih kalau nggak dikasih tahu nih. Karena kan kita menebak-nebak gitu. Karena saya pengalaman aja jadi saya bisa asumsi ini E-nya 1 seperti itu ya. Kita lanjut ya guys ke soal berikutnya, soal nomor 12. Oke, soal nomor 12 ini juga soal tumbukan. Kalian boleh pause video ini sambil baca soalnya. Ini ditanya find the velocity both chunk. Jadi ini chunk-nya ini pasti stick together-nya. Collides and stick together. Nah, oke, pakai rumus yang sama seperti ini. Jadi momentum before equals momentum after. Nah, berarti yang after-nya ini kan dia M1 tambah M2 dia digabung. Nah, seperti ini. Nanti didapat velocity-nya itu adalah 6 meter per second. Harusnya nggak terlalu susah ya. Ini rumusnya simple banget ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya biar agak cepat, kontennya ini cukup panjang nih kontennya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 13. Nah, ini juga sama guys. Jadi rumusnya ini juga sama, pakai formula yang sama juga ya. Ada peluru ditembakin ke kotak kayu gitu ya. Terus dia embet. Embet itu maksudnya tuh masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Jadi ini ada kotak, sini ada pelurunya gitu ya. Pas ditembakin dia tuh masuk ke sini gitu. Ya. Jadi jawabannya di sini 6,65 ya. Ini pasti jawabannya lebih kecil, nggak mungkin ya lebih besar seperti itu. Ya, dia akan semakin pelan ya guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 13 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 14. Masih ada 2 nomor lagi. Tetap semangat. Nah, ini ada eksperimen. Nah, ini kamu harus perlu konsep sebelumnya nih ya. Intinya, si lebah punya mesh, bolanya punya mesh. The ball with the bee is attached. It is found to rise vertical height-nya 6 cm. Calculate its increase in GPE. Nah, tiba-tiba muncul GPE nih. Lagi belajar momentum muncul GPE. Nah, loh, ya udah, hitung aja. Jadi GPE kan ini. Mesh-nya berapa guys? Ingat, mesh-nya itu digabung ya. Berarti ini 0,25 tambah 0,45 U bagi 1000 dulu guys. Karena ini satuan unitnya is different. Must be in kilogram. Untuk gravitation saya pakai 10 aja ya guys ya. Biar nggak capek ngitungnya ya. Tapi kalau kalian mau pakai 9,81 boleh silakan. Untuk height juga hati-hati jadikan ke meters guys ya. Nanti saya dapetin hasilnya adalah demikian. Ini untuk yang A. Bagaimana untuk yang B? Nah, determine the speed of the ball plus B when it starts to swing upwards. Ini kalian boleh pakai kekekalan energi ya. Intinya seperti ini. Ini kan GPE. Nanti ini kan setengah M. Ini sebenarnya M total ya. V kuadrat. Ini M total G kali H. Ini maksudnya ini M total nih ya. MT. Nanti didapat intinya V itu adalah akar 2GH. Ya, V akar ini 2 kali 10 kali ini 6/100 didapat V-nya adalah 1,095 meter per second. Ini jawaban untuk bagian yang B. Kita lanjut ke bagian yang C. Determine the momentum. Nah, momentum of ball plus B itu yang ini guys. Ya, rumusnya ya. Jadi ini M total. Ini
berapa nih guys? Ini 0,25 tambah 0,45 bagi 1000. Kita kaliin dengan V. V-nya itu tadi 1,095. Dapat momentumnya itu sekitar 7,66 kali 10 pangkat min 4 kilogram meter per second guys ya. Nah, ini nggak muat, saya lanjut di slide berikutnya guys ya. Kita lanjut ke yang 14D. Determine the speed of the bee. Nah, jadi gini guys. Itu yang 7,66 itu ya, kalau kita menggunakan formula ini yang D ya guys ya. Ini kan M1V1 untuk lebah tambah M2V2 untuk si ballnya. Ini kan M1 tambah M2, which is sebenarnya ini kan MT kalikan V ya kan. Ini kan adalah momentumnya ball dan B. Jadi ini yang kanan langsung kamu boleh tulis demikian nih guys. Nah, yang ini. Nah, untuk B itu sendiri, tadi mass-nya adalah 0,25 bagi 1000, V1-nya kita nggak tahu. Nah, yang ini 0, kenapa? Karena ini at rest. Nah, di sini V1-nya kamu akan dapatin sekitar 3,067 meter per second. Jadi, si lebahnya itu sendiri, waktu dia tepat mau mendarat nih, waktu mau mendarat di bolanya, dia tuh sebenarnya ngebut nih, ngebut. Tapi pas dia udah mendarat di bolanya, kan goyang. Nah, di bawah itu posisinya jadi gini, ini posisinya kan 3 nih, 3 sekian meter per second tadi tuh, pas nempel dengan si lebahnya nih, ada lebahnya nih, kayak gini, mereka semua itu tadi berapa? 1,095 meter per second, gitu loh maksudnya. Makanya dia bisa naik, tapi speed-nya udah lebih turun gitu ya, karena ketabrak, istilahnya kayak gitu guys. Ya. Nah, sekarang ke 14E. Ini honestly jujur saya agak bingung guys maksud soalnya. Kalian boleh tanya nih ya, kalau ke guru kalian di sekolah, suggest the optimum horizontal point of the swing for the bee to take off from the ball. Take off itu artinya tuh dia mau loncat, dia mau terbang lagi from the ball. State your criteria for choosing this point and explain your answer. Ya. Suggest optimum horizontal point maksudnya apa nih? Horizontal point maksudnya yang apa ya, yang paling jauh. B-nya mau terbang kemana nih? Maksudnya kayak gitu nih. Apakah yang ini saya nggak terlalu apa nih? Nggak terlalu memahami untuk soal yang ini sih. Jadi jujur aja saya agak bingung untuk menjawabnya. Ya, kalau misalkan kalian ada yang ngerti, boleh please tolong taruh jawaban kalian di komentar ya guys ya. Kita coba lihat guys jawaban kalian apa aja di komentarnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya dan ini adalah soal terakhir konten kita kali ini. Yeay, panjang juga. P and Q are identical spheres. Nah, ini kayak bola biliar ya guys ya. Jadi ditembak gitu, ditembak lagi disodok gitu ya. Bola P-nya kena bola Q, mentalnya seperti ini after the collisions. Nah, ini kan sebenarnya dua dimensi, guys. Ada sumbu X dan sumbu Y. Untuk kelas 10, kamu belum belajar lebih detail. Itu akan diajarin lebih lanjut di tingkat selanjutnya di further mechanics. Dan itu sudah saya pernah bahas juga. Kalau kamu mau belajar, kamu tinggal nonton aja. Kamu search aja di channel saya. Kamu ketik aja physics kelas 11 further mechanics. Itu ada ya, saya sudah bahas juga. Udah saya publish juga. Ini tuh cuma diminta dengan metode gambar, vector diagrams, guys. Semoga masih ingat, guys. Vector diagram, maksudnya bagaimana, guys? Jadi intinya gini, intinya momentum yang P kan arahnya kan ke atas, yang initial. Sorry, yang final maksudnya. Jadi dia begini, ini kamu gabung dengan yang Q, caranya gimana? Kalau yang Q ini kan ke bawah. Please, ini dengan metode parallelogram, ini kan arahnya harusnya kan adanya di bawah sini, ya. Kamu geser ke sini, guys. Nah, kayak gini. Sehingga resultantnya itu yang warna hitam nih, kayak begini, guys. Dan ini memang harus pakai yang namanya scale. For example, maksudnya ini kan yang ini nih, guys, ya, after collision tuh. Jadi misalkan 0,1 kilogram meter per second itu gambar 1 senti gitu loh. Nah, jawabannya ini saya tampilin guys ya. Ini sudah digambar dengan menggunakan skala, tapi ini skalanya pasti beda-beda antara kalian dengan di screen kalian ini yang kalian lihat dengan di buku kalian yang atau di kertas kalian itu bebas. Itu kamu tentuin sendiri aja. Ini cuma contoh ya guys ya, 0,1 kilogram meter per second 1 sentimeter. Nah, berarti ini kamu gambarin berapa? Yang ini nih berarti gambar hampir 1 sentimeter nih. Ini kan mendekati 1, ini mungkin 0,9 senti gitu. Nah, yang ini nanti mendekati berapa ini. Nah, nanti at the end kamu ukur panjang ini. Ini kamu ukur panjangnya berapa gitu. Kamu ukur and then kamu balikin lagi dengan skala tadi dan itu seharusnya sekitar
Ini guys, 0,2. Jadi ini harusnya sekitar 2 senti nih panjangnya. Approximate kira-kira ya, kalau sesuai skala tadi guys. Ya, jadi seperti itu jawaban untuk yang nomor 15-nya guys. Jadi untuk hitungannya kalian nggak diajarin, cuma ini pakai vektor diagram aja, seperti itu. Oke guys, demikian konten penjelasan untuk fisika tentang momentum kali ini guys. Bagaimana so far? Jika kalian masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung tanya di WA atau di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan good luck buat kalian semua. Bye-bye!